Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Alhamdulillah, ahmaduhu ta'ala ya ayyuhal ikhwah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiat a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalah finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah jamaah Masjid Al-Musyawarah TV Islam, Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Hari ini Sya'ban dan sudah di 10 hari terakhirnya. Tentu kita sudah mengetahui bulan Sya'ban adalah bulan-bulan di mana yang Nabi telah sabdakan banyak manusia sibuk, banyak manusia lalai. Dan ini merupakan peringatan buat kita untuk tidak demikian. Jangan lalai dan jangan terlalu sibuk dengan dunia, dengan segala problematikanya, tapi mulai memfokuskan diri bertakarub kepada Allah, siap-siap menyambut tamu yang istimewa, tamu yang agung. Dialah Ramadan yang kita semua tahu bahwasanya banyak kabar tentang fadilah, tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah bulan yang Allah syariatkan untuk kita berpuasa di dalamnya. Dan puasa merupakan bagian dari rukun Islam yang ada 5. Suatu rukun tidak boleh kita robohkan. Suatu rukun mestinya kita tegakkan biar Islam ini terbangun, biar agama ini kokoh. Maka saudara-saudaraku yang Allah muliakan, sambutlah bulan Ramadan yang insya Allah akan datang dan kita akan menjumpainya insya Allah ta'ala. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala, qala ba'du salaf hum yaqulun, yakni yad'una Allah, mereka sebagian salaf berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sittata ashhur, 6 bulan, an yubalighahum, agar mereka dipertemukan
dengan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan muncul, mereka sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu 6 bulan loh. Kita hanya diingatkan di bulan-bulan ini saja untuk berdoa agar berjumpa yang namanya Ramadan, tamu agung, tamu istimewa. Dan mestinya gembira seorang muslim dalam menyambut kedatangan tamu istimewa ini. Kegembiraan itu memang harus ada pada diri seorang muslim. Kalau saja tidak ada, maka keimanannya dipertanyakan. Kalau dia menganggap Ramadan adalah bulan-bulan biasa saja seperti bulan-bulan yang lainnya, maka ini suatu musibah buat dirinya yang hendaknya dia menghilangkan musibah ini. Hendaknya dia mengenyahkan rasa yang tidak ada kegembiraan dalam menyambut Ramadan. Kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakumur Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak, diberkahi. Iftaradha alaikum siyamah, yang Allah mewajibkan bagi kalian itu puasanya. Ini perintah, ya, ada kewajiban. Maka orang mukallaf seperti kita ini sudah mesti menunaikan kewajiban. Bulan yang diberkahi berarti banyaknya kebaikan di dalam bulan tersebut. Gimana tidak gembira seseorang yang bertemu Ramadan, itu banyak kebaikan. Seperti Anda, tatkala banyak kebaikan yang menimpa jiwa Anda sangat gembira. Tak disangka tiba-tiba ada yang memberi uang, walaupun cuma 100.000, Anda gembira. Atau Anda punya rekening, tiba-tiba ada notifikasi, 10 juta, ya, 20 juta, ya, itu baru rekening pribadi. Senangnya bukan main, ya. Atau suatu yayasan, padahal dia nggak buka open donate, tiba-tiba juga notifikasi yayasannya ada banyak buat prepare Ramadan, ya, kegiatan Ramadan. Alhamdulillah, Yayasan Thalabul Ilmi Syar'i sudah ada rekening buat menampung infak sedekah para jemaah. Jadi nggak usah agak pusing untuk cari kemana menginfakkan infak sedekah hartanya. Karena ada sebagian kaum muslimin bingung, ya, kemana saya harus menginfakkan, harus menyumbangkan harta saya. Bingung terkadang mereka, saking banyak uangnya. Pernah dapat kabar, itu luas tanah yang dimilikinya hektar-hektaran, ribuan hektar. Ya, dia ingin mewakafkan, ingin menyumbangkan sebagian tanahnya, tapi salah jalan. Malah yang penting berbuat baik katanya. Ada bakti sosial, ada apanya. Ternyata yang menyelenggarakan bakti sosialnya kaum Nasoro, dikasih saja akhirnya. Padahal orang kaya ini Islam dan pernah haji, ya, tokoh masyarakat haji ini. Karena kurang ilmu akhirnya demikian. Maka tidak mengapa bila mana ada suatu yayasan kemanusiaan, yayasan pendidikan Islam atau yayasan sosial
yang dia sedikit mengiklankan atas nama yayasannya biar orang yang tidak tahu tidak pusing-pusing, apalagi buat masyarakat sekitarnya dia tinggal, seperti itu. Mubarak, diberkahi. Bukan hanya diberkahi saja, tapi tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka juga di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Ya, berarti mudahnya seseorang akan masuk surga ya dengan amalan di bulan Ramadan. Semuanya terbuka. Ada 8 nama pintu surga ya, dan spesial buat orang yang berpuasa. Pintu apa namanya? Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Itu tidaklah dimasuki kecuali orang-orang yang beramal soleh dengan puasanya. Bukan hanya pintu-pintu surga yang dibuka, tapi tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pula pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan di bulan Ramadan orang pergerakan kemaksiatan diredam sedikit, minim, dapat diminimalisir, mengecilkan tindakan kemaksiatan. Tapi masih ada tidak? Masih ada gitu kemaksiatan di bulan Ramadan? Masih. Walaupun Nabi telah sabdakan juga wa tughallu fihi maradatus syayatin, ditutupnya atau dibelenggunya setan-setan. Ternyata yang dibelenggu adalah roisnya, kepalanya, bos dari setannya, gembong. Adapun yang prajuritnya, yang kecil-kecil, yang cerek-cerek, ya ikan kali, dia masih berkeliaran. Buktinya apa? Masih ada yang tidak puasa, padahal dia seorang muslim. Kalau kita sebut muslim, berarti di situ iman. Hanya saja imannya 1 batang. Ya, presentasinya kecil, mungkin 5%. Ya, jadi enggak berpuasa. Dengan hujjah logikanya. Saya kerja dari pagi sampai sore, kerjanya kerja keras, kerja kasar katanya, nguli. Padahal kalau imannya bisa mencapai 100% ya, atau ya meningkatlah, enggak 5% gitu, berapa batang kalau baterai itu, pasti dia orang beriman akan puasa seberat apapun pekerjaannya, asal dia dalam keadaan sehat, juga tidak di dalam keadaan safar. Mubarak, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dibelenggunya setan-setan. Wa fihi lailah, di dalamnya ada suatu malam. Ya, khairun min alfi syahrin, itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Malam Qadar. Malam penentuan takdir manusia untuk setahun ke depannya. Senang sedihnya, gembira dukanya, mati hidupnya, masih jomblo apa udah nikah, itu ditentukan di Lailatul Qadar. Ya, dicatat untuk setahun ke depannya. Maka hal itu enggak ada di malam-malam lain, di bulan-bulan lain. Sehingga itulah yang istimewa dari Ramadan. Itulah
yang tidak terdapat dari bulan-bulan lainnya. Maka semangatlah kita. Mau sukses tidak ketemu Ramadan, berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami sampai Ramadan. Maksudnya apa? Sampaikan usia kami bisa beramal di bulan Ramadan. Usia nyampe tapi sakit, tapi sering pergi safar, ya akhirnya bisa saja nggak puasa. Berapa banyak orang yang sudah tua renta, udah ajis, lemah, ketemu Ramadan tapi nggak bisa berpuasa. Ya, kita sampai ke sana dalam keadaan sehat dan mampu untuk berpuasa. Itulah kenikmatan di antara nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan. Ramadan mubarak, diberkahi. Nabi telah kabarkan kepada kita. Mari setelah kurang lebih 2 pekan kita menyelenggarakan tema tentang hal Ramadan, entah fikih puasanya ataupun nanti fikih tarawih ya di pekan depan insyaallah. Dan pasti kita dengan kitab Matan Abi Suja yang kemarin lebih banyak kita membahasnya ya, karena kitab Matan Abi Suja itu kitab usiam adalah ringkas ya buat penuntut ilmu pemula, sehingga mudah untuk kita ambil pelajaran-pelajarannya. Mazhab Syafi'i masih kita akan bahas apa yang ada di dalam mazhab yang banyak katanya orang Indonesia berafiliasi dengan mazhab ini, mazhab fikih ya. Sekarang ada kitab juga Al-Fiqih Al-Manhaji yang juga tempo hari tetap kita gunakan walaupun tidak secara rinci-rincinya. Mari kita rinci kembali yang ada di Fiqhul Manhaji, kitab fikih mazhab Syafi'iyah. Penetapan Ramadan telah kita bahas dan syarat-syarat puasa juga telah kita dapati di Matan Abi Suja. Di sana disebutkan ada 4: al-Islam, al-Bulugh, al-Aql, al-Qudrah. Ya, Islam, balik, berakal dan mampu berpuasa untuk dia melakukan puasa. Di kitab Fiqh Manhaji pun tidak jauh beda. Yang ingin saya ulang kembali adalah masalah an-niyah, niat. Kata sebagian ulama, dia itu sepertiga ilmu. Karena seseorang yang beribadah kosong dari niat, maka tidak ada apa-apanya ibadahnya itu. Cuman ikut-ikutan, maka percuma saja dia menahan lapar, menahan dahaga, menahan hubungan ya. Tapi kosong niat dari hal itu. Kosong, tidak ada niat dalam dadanya, dalam hatinya. Disyariatkan sahnya puasa itu dengan syarat-syarat. Tadi sudah, yang ini adalah masalah yatakawwanu siyam min tahqiqi ruknain asasain. Dijadikannya puasa itu diantaranya tahqiq, terwujud dengan ruknain, 2 rukun asasain, 2 rukun dasar. Terciptanya puasa ada 2 rukun dasar.
Huma yaitu niyatus saum, niat berpuasa. Yang kedua al-imsaku 'anil mufattirat minal fajri ilal ghurubi, menahan dari pembatal sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu dua rukun dasar terciptanya ibadah puasa. An-niyah yaitu qasdus siyam, bermaksud untuk berpuasa. Fiqhul Manhaji menjelaskan, dalam kitab Fiqhul Manhaji menjelaskan mahalu hal qalb, tempatnya di qalb. Qalb artinya jantung, karena yang terbolak-balik itu adalah qalb, jantung. Bolehlah kita artikan hati, karena ada yang mengatakan jantung hatiku, ya. Wala takfi bil lisan, ya, dan tidak dicukupi dengan lisan. Wala yastaritu talafuz, tidak disyariatkan dengan melafazkan niat. Mazhab Syafi'iyah tidak berbeda, hanya saja sebagian mereka ada yang berbeda dengan melafazkan niat. Katanya apa? Ingin membantu hati biar lebih tertancap. Kalau hati sudah niat, lisan itu ngebantunya. Ini hujah yang lemah, karena tidak ditemukan hadis perbuatan Nabi. Lisan kan perbuatan, ya, berbicara itu terdengar, maka nggak ditemukan hadis Nabi melafazkan niat dalam ibadah puasa ini ataupun ibadah yang lainnya. Tak ditemukan. Maupun yang hadis dhaif sekalipun, lemah atau hadis maudhu, palsu, tidak ditemukan. Apa Anda ada yang menemukan? Silakan disebutkan kalau Anda menemukan ada hadis yang Nabi melafazkan niat. Dalil wajibnya niat sudah kita tahu. Banyak dalam kitab-kitab hadis, mau dari Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, ya, memulainya kitab hadisnya dengan bab niat. Apa itu? Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sungguh hanyalah amalan-amalan itu dengan niat. Fa in kana niyah as-shaum Ramadan istarat fiha tahaqqaqul umur at-taliyah. Sungguh jika kita lihat niat puasa itu di bulan Ramadan disyaratkan di dalamnya, ya, ada beberapa hal, perkara-perkara yang kita perhatikan. Niat dalam puasa Ramadan ini ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama at-tabyid, yang kedua at-ta'yin, yang ketiga at-tikrar.
Apa sih masing-masing penjelasannya? At-tabyid yaitu an yatawaffar ladaihil qasdu fil lail. Ya. Ya ini adanya penetapan ya. Penetapan atau diadakannya di sisi orang yang bermaksud pada malam hari tentang maksudnya itu. Ya, sebelum terbit fajar. Jika dia belum bermaksud untuk kepada puasanya, atau melainkan dia setelah terbit fajar dia melakukan niat bermaksud, maka batalatun niyah. Batalatun niyah, niatnya batal. Nggak ada niat nih, kosong nih dari malam sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, padahal dia makan ya, tapi kosong dari niat. Makanya makan sahur, kosong dari niat. Habis sholat subuh baru niat, itu batal niatnya. Ya, dia enggak at-tabyid. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, man lam yubayit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa saja yang tidak menetapkan atau menjadikan niat puasa sebelum fajar, maka enggak ada puasa baginya, maka enggak sah puasanya. Ya, yubayyit tabyid, niat di malam hari sebelum fajar. Riwayatnya siqat, para riwayat para rawinya siqat, dapat dipercaya semuanya. Itu yang pertama, dalam kita niat harus tabyid. Kemudian yang kedua ta'in, menentukan. Wadzalika bi anna ya yu'ayyina nausum. Nah, dia nentuin nih jenis puasanya. Dia berazam sebelum dia berpuasa besoknya dari Ramadan, dia tentukan nih. Ya, berarti Ramadan puasa wajib, bukan puasa sunnah. Ya kan macam-macam puasa ada ya. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa apa lagi? Kafarat, ya, nazar. Seandainya seseorang bermaksud di dalam dirinya secara mutlak puasa, mutlak aja cuman puasa, enggak ta'in, enggak menentukan, lam tasih niyatan, tidak sah niatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis innamal a'malu binniyat as-sabiq yang telah berlalu, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh hanyalah bagi setiap orang itu apa yang diniatkan. Nah, lanjutan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa itu. Jadi harus ta'in, harus ditentukan. Besok tuh ya, umpamanya malam Ramadan, besok saya puasa Ramadan, puasa wajib. Puasa wajib. Ya. Maka dia tidak boleh menyampingkan atau mengarahkan, memalingkan perbuatannya ini illa nau'il ladzi qasdahu, sampai dia ya kepada jenis puasa yang lain maksudnya. Ya, dia harus ditentukan. Satu tadi apa? Ya, tabyid, ta'in. Ya. Malam-malam kita niat, kemudian ditentukan, kemudian at-tiqrar, pengulangan. Ya, ay an yanwiya kullu lailah qabla al-fajri
an siyamil yaumitali, ya. Yang hendaknya dia meniatkan setiap malam sebelum fajar dari puasa hari berikutnya. Ya. Maka tidak cukup dia niat satu malam saja dari seluruh bulan. Walaupun ada ulama yang berpendapat demikian. Sekali aja cukup lah, tunai sebulan penuh. Just besok di safar, batal kan? Misalnya gitu, di pertengahan Ramadan atau sakit, ya. Karenanya puasa sebulan Ramadan bukan ibadah satu, ya, ibadah yang jadi satu kesatuan gitu, ya, sebulan. Walaupun memang wajibnya puasa Ramadan itu sebulan penuh, tapi ada mawani, penahan-penahan atau pencegah-pencegah lainnya dari seseorang yang dia tidak berpuasa. Maka harus diulang setiap malamnya, tikrar. Ya. Nah, itulah akhirnya ada yang berpendapat niat nggak cukup cuma di hati, harus dibantu dengan dilafazkan. Ya, nawaitu soma godin, aku berniat berpuasa godin besok, ya kan, tabiit terus ta'in lagi. Nawaitu soma godin an adai, dilaksanakan karena fardu, anadai fardu syahri, bulan Ramadan hadhihi sanah, ditentuin lagi nih tahun ini buat siapa, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nggak mungkin takbir, ya. Nggak ada niat yang seperti itu. Tapi akhirnya apa? Kalau kita pernah sholat di masjid-masjid mana, habis tarawihnya dibantu oleh imam tarawihnya mengucapkan ini, ya. Kalau cuma sekedar mengingatkan tidak mengapa, ya. Jangan lupa besok kita puasa Ramadan, ya, ada niatnya, ada gitu, tidak ditalkin, jadi nggak ada. Namun kalau puasa sunnah berbeda lagi, tidak disyaratkan di dalamnya niat yang tabiit wala ta'in. Puasa sunnah, ya, ada hadis Nabi SAW yang begini, ya, pulang ketemu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ya, bahwasanya Nabi SAW berkata padanya suatu hari, hal indakum min goda, ya, apakah ada di sisi anda dari goda makan, ya, goda makan siang. Qalat, Aisyah mengatakan, la, nggak ada. Nabi katakan, fa inni idzan asum, sungguh kalau begitu aku berpuasa. Rawahu ad-Daraqutni. Dalam lafaz lain, hal indakum syai, ada sesuatu gak? Maksudnya yang bisa dimakan. Hal indakum syai, ada sesuatu? Kata fakulna, kami katakan la. Faqal fa inni idzan shaimun, sungguh kalau begitu aku adalah berpuasa, ya, aku yang berpuasa, ya. Kalau kita lihat perhatiannya, walaupun sama Aisyah indakum, padahal kum itu kan buat antum, tidak mengapa lafaz ini buat muannas, ya, jazakumullahu khairan, kepada perempuan atau kepada laki atau umum boleh, ya. Tapi kalau Anda mengatakan kepada lawan bicara Anda mukhatab laki-laki, jazakillahu khairan, itu ngeledek antum. Jazakillah. Kadang-kadang kalau pengajian akhwat, ya, udah dikasih penjelasan, jazakillah khairan ustadzat. Ini ustaz bukan ustazah. Oh, dia ada kebiasaan, ya, sama kaumnya, ya.
Tapi kalau jazakumullah ini berarti umum, mau laki mau perempuan boleh. Mana dalil nih Nabi ngomong ke Aisyah hal indakum, Nabi tidak katakan hal indaki saja, hal indakum syai', ya. Taib. Jadi kalau puasa sunnah tidak perlu tabyid maupun ta'yin, siang hari juga boleh asal paginya belum makan, ya. Dari subuh kita keluar cari maisah yang laki, ya, wah, cari maisah dapat gitu kan. Pas pulang nggak ada yang dimasak, nggak ada yang makanan, ya, maka boleh berpuasa seperti itu. Niatnya dari siang. Tabyid, ya. Jadi saya ulangi 3 hal dalam niat puasa Ramadan ini. Tabyid artinya niat malam-malam sebelum fajar harus ada, ya. Itu niat malam, ya, tabyid artinya. Ta'in menentukan puasanya wajib apa sunnah. Wajib karena Ramadan puasa wajib, bukan puasa kodok. Kodok kok di Ramadan, sebelum Ramadan harus sudah kodok nih akhwat atau ikhwan yang dulu punya hutang. Kalau antum punya hutang puasa belum dikodok, ya, puasa kodok, ketemu Ramadan lagi antum baru ingat, wah besok Ramadan belum kodok satu lagi, dosa antum, tobat itu, ya. Terlalu banyak lalainya, ya. Lalai memang pasti ada bagi setiap manusia, tapi ini keterlaluan, ya. Maka diperhatikan, utang duit aja kita ngitung, apa, tulis, utang puasa tulis juga, ya. Perlu saksi, ya, suaminya istrinya jadi saksi, ya, bilangin hutang loh ini wajib dibayar pada Allah. Yang ketiga apa tadi? Tiqrar, tabyid, ta'yin, tiqrar, pengulangan setiap malamnya, ya. Nah, perlu diperhatikan hal ini, mengapa diulang dan dibahas, karena niat adalah pembeda dengan adat, ya. Pembeda ibadah, pembeda ibadah dengan adat, ibadah satu dengan ibadah lainnya, ibadah dengan adat kebiasaan, itu niat, ya. Seperti ya ilmu, kalau kosong dari niat antum nggak ada apa-apanya. Ya, ini termasuk rukun, ya. Niat itu rukun puasa. Adapun yang kedua, yang tadi yang termasuk rukun puasa itu adalah an-niyah, dan niat itu mesti diperhatikan 3 hal buat puasa Ramadan, tabyid, ta'yin, sama tiqrar. Kemudian dia itu adalah yang kedua rukun puasa, al-imsaku 'anil mufattirat, menahan dari yang membatalkan. Pada pertemuan lalu kita telah membahas di matan Abi Suja itu ada asar asya, ada 10 hal yang membuat batal puasa. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si, apa-apa yang melewati secara sengaja kepada jauf. Jauf ini rongga, ya, rongga nyampenya ke perut, maka dikatakan jauf itu bisa diartikan perut, nyampe ke perut lah, lambung, tempat menampung makanan, ya. Warra'si, dan kepala itu hidung, apa, lubangnya ada 3, ada lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, ya. Terkadang kalau kita perhatikan adanya penyakit namanya THT, telinga, hidung, tenggorokan, ya, berarti itu ada satu rongga yang memang tidak bisa tidak, itu ada jalan yang satu sama lain terkait, ya. Makanya tidak bolehnya seorang puasa yang dia beristinsak saat wudu dengan
berlebihan. Ya. Jadi ulama ada yang berselisih tentang tetes hidung batal atau tidak. Yang rajih wallahu a'lam bisa batal karena bisa masuk. Ya, gitu. Kalau ngirup inhaler tidak membatalkan. Ya, inhaler orang yang biasa pilek atau apa, atau dia ingin wangi-wangian, bakar bukhur atau dupa, itu menghirupnya tidak membatalkan. Huknah fi ahadis sabilain, injeksi nyuntik dari salah satu dari dua jalan, ya, kubul maupun dubur, injeksi di situ. Lalu ada al-qai'u amdan, muntah secara sengaja batal. Ya. Wal wat'u amdan fil farji, hubungan suami istri ya, secara sengaja di farjinya batal. Wal izalu anil mubasyarah, ya, sentuhan kulit terus keluar, ya, dari sperma, mau caranya dengan tangan atau sentuhan, gesekan yang ada kenikmatannya terus keluar, maka batal. Terus adanya apa lagi? Haid, nifas, ya. Kemudian junun, gila. Kemudian adanya pingsan dan ridah murtad. Itu membatalkan puasa-puasa kita. Terkait hal ini ada penjelasan-penjelasan yang kekinian untuk orang-orang yang masalah pembatal puasa. Ingat ya, kalau dilihat dari segi dalilnya, pembatal puasa itu ada dua keadaan, ya, berdasarkan kias, analogi, dan banyak kias yang disebutkan dalam bab ini sebenarnya lemah. Ya. Keadaan berikutnya kedua, berdasarkan nas yang sharih jelas, ya, atau ijma, seperti yang tadi kita telah sebutkan, makan minum sengaja, memasukkannya dari lubang itu, lubang rongga sampai ke perut, jima, keluarnya darah, haid, nifas, muntah, ya. Nah, yang tidak membatalkan puasa, misalnya obat-obat yang dia biasa tadi kayak inhaler yang ngirup-ngirup, ya, atau yang disebut bahasa dokterannya, ya, apa bahasa marketnya, Ventolin yang buat paru, ya, itu yang dia untuk melegakan pernapasannya. Ini tidak membatalkan, ya. Tidak membatalkan karena tidak semakna dengan makan atau minum. Kemudian adanya kalau tetes mata, tetes telinga tidak, ya, karena ini nggak masuk. Tapi kalau telinga, Allahu a'lam, ya, apakah nyampe ke tenggorokan terus ke perut, ya, tidak seperti hidung, ya. Kalau hidung langsung ya tenggorokan, tapi kalau telinga banyak saluran-saluran yang lamban menuju ke tenggorokannya. Jadi siapa yang mau netes matanya lagi merah atau lagi gatal, silakan, saat puasa tidak membatalkan, ya. Tapi kalau tetes hidung, orang mampet kan, dia punya obatnya yang ditetes, maka ini batal,
karena secara langsung, ya. Dalilnya tadi yang wudu ya, istinsaq nggak boleh berlebihan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yang tadi suntikan al-huknah, injeksi. Ini ada dua, yang satu infus, yang satu suntikan obat, bukan makanan. Kalau infus emang bukan makanan tapi sejenisnya ya, sesuatu yang bisa menguatkan. Ini membatalkan. Diinfus uratnya kan mengganti makanan itu. Ya, mengganti makanan dan minuman. Maka itu batal. Ya. Kalau cuman suntikan yang bukan obat, bukan makanan, itu tidak membatalkan. Contohnya vaksin COVID-19 kemarin banyak yang divaksin, itu tidak membatalkan. Sikat gigi pakai odol rasa kopi. Odolnya rasa kopi. Enggak batal. Kalau anak-anak kan rasa stroberi, rasa anggur, ya, rasa orange. Ini yang dewasa odolnya nyari rasa kopi. Ya, itu tidak membatalkan bersiwak. Ya. Asal jangan ketelan, ya. Sengaja nelan, ya. Sikat gigi tidak membatalkan. Ini ada apa maksudnya? Gastroskopi. Ya. Ini ada dua kondisi yang disertai larutan dengan yang tidak disertai larutan. Ya. Manzarul mu'addah, ya, sampai ke lambung ya. Gastroskopi. Anda belum tahu ini istilah baru Anda tahu. Karena ada larutan yang masuk, maka ini batal. Ya. Karena zat-zatnya itu mungkin mengandung lemak pelumas yang nyampe ke dalam lambung, maka ini batal. Kalau tidak disertai dengan larutan, nggak dicampurin larutan, maka ini tidak batal. Ya. Ya, namun hendaknya dihindari seperti ini sebagai bentuk kehati-hatian kalau memang tidak urgent buat dirinya. Laparoskopi, ngomong kopi mulu ini, mana kopi? Bismillah. Syai. Apa maksudnya laparoskopi? Ia adalah endoskopi yang dimasukkan melalui lubang kecil di dinding perut, seperti mengeluarkan kantong empedu atau usus buntu. Operasi kecil meretnya. Apa besar ini? Ya, ini tidak batal karena ini bukan makanan atau minuman. Namun mayoritas ulama berpendapat batal puasanya jika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam perutnya. Allahu a'lam. Ya, kalau ada sesuatu yang dimasukkan, maka batal puasanya. Kalau tidak, ya tidak. Kalau cuma nyabut doang ya. Ini ada batunya, ada batu empedu, ya. Cuma nyabut saja, dia nggak masukin obat, nggak masukin apa, ini tidak batal. Tapi kalau memasukkan obatnya, itu jadi batal. Ya. Allahu a'lam, karena ini yang di dinding perut. Ya. Kalau injeksi kan itu diurat ya, diurat. Persoalan pembatalan puasa yang kontemporer berikutnya adalah anestesi at-takhdir. Bahasa Arabnya anestesi ada dua, bius total dan bius lokal. Anestesi itu bius, istilah kedokteran ya. Kalau bius total ini ada dua keadaan, tidak sadar ya, hanya beberapa saat, tidak batal.
ya, cuman beberapa saat, ya, berapa kira-kira, sedetik, 2 detik, 3 detik, bangun lagi, ya, tidak sadar sehari penuh, waduh ini jadi batal ini, dibius sampai seharian, bukan tidur ya, pingsan, itu pingsan yang dibius, oh, batal ini, ya, karena dia tidak punya niat saat pingsan. Makanya yang tadi yang ulama menyebutkan pingsan, lagi puasa siang-siang tiba-tiba jatuh, bangun sadar, nah, itu batal puasanya. Tadi kenapa aku ya? Wah, nggak tahu dia, padahal dia pingsan. Kan banyak orang begitu ya, kadang dulu upacara bendera jatuh tiba-tiba, udah kayak domino gitu, jatuh dari belakang. Ini kenapa jatuh? Pingsan pak, nggak kuat, kejemur matahari atau nggak ada asupan makan. Ya, bius total ada dua keadaan. Ya, kalau sedikit itu tidak batal, cuma sesaat. Kalau sampai seharian penuh batal. Kemudian anestesi yang bius lokal, yang lokal tidak batal, baik dengan mencium zat gas atau dengan menyuntikannya ke pembuluh darah, karena itu bukan makan atau minum atau semakna dengannya. Ya, jadi pembiusan ada dua, yang lokal dengan yang total. Yang total juga ada dua, yaitu yang sesaat dengan yang seharian penuh. Yang seharian penuh lah yang batal. Kemudian persoalan pembatal puasa yang lainnya seperti hijamah, mengambil darah. Kalau hijamah kering itu enggak ya, insya Allah. Cuman kering doang, kop kering, ya, ada masuk angin, paling merah doang, ngecap di badannya, ya, itu tidak. Nabi pun berhijamah saat puasa. Ini ada ulama berdalil dengan itu menunjukkan enggak puasa. Tapi kalau diambil darah dia tiba-tiba lemas, ya, mudaratnya banyak, untuk kehati-hatian dari perbedaan ulama mendingan nggak usah hijamah saat kita puasa, ya, tahan aja lah, nggak perlu. Dan itu nggak, ya nggak, maksudnya bukan darurat untuk kehidupan kita itu, ya, masih bisa ditunda. Dari Sauban radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Ini ada hadis yang mengatakan demikian, telah batal aftar, berbuka ya, puasanya orang yang membekam dan yang diminta dibekam. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Ahmad, juga An-Nasai. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Hijamah atau bekam, ada yang berpendapat tidak membatalkan. Ini adalah perkataan jumhur ulama. Karena dalam Bukhari Muslim telah valid bahwa Nabi SAW dibekam saat dia berpuasa. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa itu membatalkan, berdalil dengan hadis tadi, ya, aftarul hajim wal mahjum, batal orang yang membekam dan minta dibekam. Ya. Mayoritas ulama bilang tidak batal. Ya. Orangnya gemuk, wah, kayaknya kuat itu, darahnya cuma satu titik, masih kuat lah, gitu. Itulah ulama jumhur mengatakan tidak batal. Tapi ada hadis lain, kontradiksi tidak? Ini tidak kontradiksi, ya, hanya saja untuk kehati-hatian, lebih baik seseorang itu jangan berbekam saat bulan puasa Ramadan. Ya, mungkin kalau malamnya silahkan. Naam, Allahu a'lam. Selain bekam yang ambil darah untuk pengobatan, ada juga namanya apa itu? Palang merah ya. Ambil darah, donor darah, ya. Donor darah, donasi darah. Ya, kita nggak punya uang, donasinya darah aja. Ada dua kondisi, sedikit sama banyak ngambil darahnya. Kalau sedikit tidak membatalkan,
ya. Seperti penarikan sampel darah untuk cek ya, cek gula darah, ya, cek penyakitnya lah. Sedikit doang, paling berapa mili. Terus kondisi berikutnya banyak, ya. Yang biasa banyak itu donor darah. Dan ini mesti lebih hati-hati, ya. Yaitu nggak usah donor saat Ramadan, ya. Jangan berdalih mentang-mentang Ramadan adalah bulan beramal itu kan. Nah, saya nggak punya uang, udah donor darah aja. Lebih baik tidak dia lakukan, ya, karena mendonorkan darah itu banyak, tidak sedikit. Ya, jadi sama seperti bekam ya, mendingan tinggalkan saja, kehati-hatian kita. Transfusi darah batal. Ya, transfer. Ya, kalau transfer uang enggak. Karena darah adalah tujuan dari makanan dan minuman. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa ini tidak membatalkan puasa dan lebih aman dihindari juga. Ya. Kan menambah darah jadi kuat kan? Jadi ini sebenarnya batal. Ya, sekali lagi mendingan hindari. Pokoknya yang kayak bekam-bekam, donor darah, transfusi darah, kalau nggak urgent, ya jangan, lebih baik. Misalnya ada suatu keadaan yang urgent nih, ini orang tuanya nih butuh transfusi darah, saya, ya udah transfusi darah. Maka yang diminta darah dia nggak puasa, dia yang puasa itu yang nggak batal, ya dia kan ngasih darah. Itu. Kalau dia juga lemes akhirnya nggak kuat, ya batal puasanya. Ya. Dilihat dari keadaan, kalau mau mati mendingan batalin. Ya, naam. Allahu a'lam. Lalu ada lagi istilah dialisis, gosil kulla, al-kulla, cuci darah. Ya, karena menambah bahan gizi seperti gula dan lainnya ke dalam darah. Namun bila pembersihan saja tanpa bahan nutrisi atau sefungsi dengan makanan, maka puasanya tidak batal. Ya, cuci darah kalau nggak disertai dengan vitaminnya atau bahan makanan tidak mengapa. Tapi kalau disertai cuci darah ada bahan-bahan makanannya yang membuat dia kuat, itu membatalkan puasa. Taib. Sekiranya itu yang pembatal-batal puasa kontemporer yang mesti kita ketahui juga, ya. Asalnya kalau yang darah itu seperti hijama lebih baik ditinggalkan, ya, donor darah, ya, atau dia sakit dia pengen diambil sedikit itu kan tidak batal. Maka ini perlu diperhatikan juga ayyuhal ikhwah. Lalu biar sukses Ramadan 1445 Hijriah yang kurang lebih 8 harian, ya, kurang lebih 8 harian lagi. Sekarang kan 22 Sya'ban, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 atau 8 lah. Ya, masih ada sisa-sisa waktu. Di situ kita boleh berpuasa. Kecuali yaum syak, hari keraguan, tanggal 30 Sya'ban dilarang. Ya, jangan berpuasa di hari ragu-ragu. Ya, tapi kalau seseorang yang terbiasa puasa Nabi Daud, ketemu hari Syak, ya silahkan, boleh. Ya, besok hari Senin latihan, masih ketemu lagi nih, masih ketemu Kamis lagi, mangga latihan puasa. Atau mau mutlak, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mutlak kan puasa mutlak boleh. Ya, silahkan. Mau sukses berarti dimulai dari sekarang, jangan saat Ramadannya. Ramadannya emang udah masuk, udah wajib. Ya. Kalau ditanya mushafnya, bacaan mushaf di surat apa sekarang? Jawab.
Saya Ali Imran, saya Taubah, saya An-Naba juz amma. Apa-apa dibaca lagi habis sampai Anas, ketemu Ramadan, ketemu Al-Baqarah. Ya, ketemu Al-Fatihah, Al-Baqarah lagi, muter lagi seperti itu. Ya, baca nyicil, nyicil ya. Jadikan rutinitas dari sekarang. Ya. Yang tidak kalah penting untuk sukses Ramadan 1445 Hijriah, kita perhatikan adab berpuasa. Ya, juga yang makruh kita perlu perhatikan. Di antara adab usiam, dan ini dibahas sama ulama dalam kitab-kitab fikih puasa, adab berarti harus diperhatikan. Ya, bahkan banyak ulama adab dulu baru ilmu, pendapat demikian. Karena adab penting. Kalau nggak beradab terhadap ilmunya, gimana ilmu akan ada di dalam dirinya dan akan bermanfaat buat dirinya. Ya, adab. Imam Malik apa Imam Syafi'i ya? Imam Malik ya. Sama ibunya tuh saat kecil sudah diajarin ya, berpakaian. Ya. Pokoknya rapi, ganteng lah, beradab untuk ke majelis ilmu. Ya, karena majelis ilmu yang mesti kita lebih perhatikan dalam pakaian kita. Ya, jangan asal-asalan berpakaian. Kayak antum kalau ke undangan, ya, nyarinya yang bagus, batik lah, pokoknya yang rapi lah. Itu ke undangan, yang cuma makan doang acaranya. Ini kan makanan hati, semua makanan perut. Ya, ini makanan hati ini. Jadi harus lebih diperhatikan ke undangan. Jangan asal-asalan berpakaian. Adabnya, kalau kemarin dibahas di Matan Abi Suja, itu adalah yang mustahab, yang disukai. Yang pertama, ta'jilul fitri, segera dalam berbuka. Jangan seperti orang Yahudi atau Syiah nunggu buka puasanya, nunggu bintang bermunculan. Kalau tidak, kita sudah terbenam matahari yang ditandai dengan azan maghrib, udah saatnya itu jangan tunda-tunda, segera berbuka. Ini adalah mesti terwujud dengan ghurub syam, terbenamnya matahari. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam kitab Sahihainnya dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu berada di dalam kebaikan selama dia bersegera di dalam berbuka. Ya, jadi manusia itu selalu akan ada kebaikan dalam dirinya selama dia berbukanya segera. Jangan mentang-mentang wah masih kuat, ntar aja Isa. Ya, masih kuat saya mah. Wah, ntar aja lah jam 9 malam. Yang penting membatalkan. Apa sih yang membatalkan? Nabi mah kan rutop dulu, tamar, kalau nggak ada rutop tamar, kalau nggak ada tamar alma air. Ya. Wal afdalu an yuftira ala rutubin aw tamr fa in lam yajid ya fa'ala ma. Ya. Ini afdol nih. Afdol apa sih? Bukan lebih afdol, tapi afdol itu lebih utama. Ya, sudah afdol dilebihin lagi. Isim tafdil, isim lebih. Afdol dari fadala afdol. Fadl itu keutamaan, afdol lebih utama. Jadi lebih utamanya berbuka dengan rutop yang kurma masih mengkal, masih ada airnya. Buahnya masih warnanya agak kuning. Ya, mengkelah kalau digigit krauk ada airnya. Ya, susah memang dapatnya. Ya, tapi insya Allah zaman sekarang mah gampang. Insya Allah banyak.
ya kalau dicari, yang rutop ya, benar-benar rutop ya, yang masih ada airnya. Itu Nabi yang suka. Ya. Tamar, kalau tamar yang coklat ya, yang udah matang, yang kering, yang udah digigit lembek, nah, itu tamar. Kalau nggak ada juga udah air putih, air bening, nah, sederhana kan? Itu. Mau gak kita beradab seperti adabnya Nabi? Ya, punya rezeki berlebih, beli itu, sediakannya dibuat di masjid, biar orang yang berbuka kalau ke masjid dapat dapat itunya, dapat keutamaannya kan, berbuka dengan kurma. Ya. 6. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana yuftir qabla an yusalli ala rutubat, adalah Nabi berbuka sebelum sholat ya dengan rutub. Fa in lam yakun fa alaya tamrat, kalau enggak ada dia pakai kurma yang sudah matang, tamar. Fa in lam yakun hasawat min ma'in ya fa innahu tuhur, ya kalau enggak ada pakai air bening ya. Nabi kan air beningnya juga air zam-zam kalau minumnya ya. Mangga kalau ada uangnya beli zam-zam ya, enaklah kalau punya uang mah. Ya bisa mencari keutamaan apa yang dilakukan Nabi ya, dan banyak sekarang yang jual-jual ini kok ya. Orang oleh-oleh haji bukan dari Mekah sebenarnya, dari Pasar Anyar, pasar baru ya. Silakan yang punya uang ya boleh membeli apa yang Nabi lakukan dalam berbuka ya. Tapi ingat, itu juga bulan kebaikan, antum berbagi dengan tetangga. Kalau beli nyetok banyak, tetangga dulu sebelum dibawa ke masjid ya, itu boleh ke masjid, karena masjid ini insya Allah orang-orang saleh, orang-orang yang makan buat ketaatan kepada Allah. Jadi antum juga berderma ya, berinfak sedekah melalui makanan ya, itu dapat juga bagian pahalanya ya, dapat tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. As-suhur, suhur apa sahur itu beda ya, cuman beda fathah sama dhamma beda. As-sahur bi fathi sin ma yuqal ma yuaqil fi syahr akal, dia apa yang dimakan di dalam sahar, sahar waktunya ya. Kalau dhammah sinnya itu al-aqlu, perbuatannya. Suhur sinnya dhammah itu perbuatannya, makannya, makan minumnya itu suhur. Tapi kalau sahur itu apa yang dimakan. Ya, sahurnya apa? Itu cilok. Sahur apa, tahu tempe ya, sama buah atau kurma juga. Nabi sering sahurnya. Ya, sahur itu apa yang dimakan. Kalau suhur perbuatannya, makannya. 6. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis suhuri fa inna fis sahuri barakatun. Tasaharu, bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur ya, apa tadi, perbuatannya ya, apa yang dimakan. Apa yang dimakan, sahur itu apa yang dimakannya, itu berkah ya. Walaupun bukan makanan berkah seperti atin ya, buah atin itu buah yang berkah kan ya, cuman sama aja bulatnya. Cilok jadi berkah kalau dimakan di waktu sahur ya. Jadi apa yang kita makan di waktu sahur itu keberkahan, walaupun cuman itu air bening katanya. Dalam hadis disebutkan ya, walaupun cuman air bening itu
kita melakukan sahur. Wa yadkhulu waktu sahur binisfil lail, masuknya waktu sahur itu di pertengahan malam, ya, dan dihasilkan utamanya itu sahur, ya, dengan banyaknya dia makan dan sedikitnya, ya, mau makan banyak mau makan sedikit, ya, atau juga dengan air. Dari Ibnu Hibban di dalam sahihnya bahwasanya Nabi SAW bersabda, tasahuru walau bijur'atin ma, ya, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air, ya, cuman air doang adanya, itu pun berkah, ya. Jangan tinggalkan sahur, ya, cuman air bening saja. Kalau udah males makan biasanya gitu, ya, lama-lama, ya, lama-lama orang males makan itu, apalagi udah mau akhir-akhir, ya, kecuali dia itikaf rame-rame, ya, terus datang nasi tampan kebuli, wah semangat ya, semangat ya, insyaallah. Yang ketiga adabnya adalah takhirus sahur, mengakhirkan kita makan sahur. Ingat nih adab-adabnya udah tahu teman, kita praktekkan nggak? Itu yang mestinya memang diamalkan, itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, kita akan minta terus ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, ya, yang halal, yang thayyib, ya, ilmu yang bermanfaat. Terus kita minta itu di setelah subuh kita. Kita pun berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang gak manfaat. Ini cuma dikit adab sahur, berbuka segera, makan sahur diakhirkan, ya. Dalam matan Abi Suja dikatakan juga meninggalkan perkataan yang keji, ya. Di Fiqhul Manhaji juga disebutkan yang keempatnya, tarkul hujar minal kalam, ya, meninggalkan perkataan yang keji. Kalam kan dengan lisan, ya, jangan antum berdalih kalau kritik di medsos, nggak apa-apa dong Ustaz, ya, komentar di medsos nggak apa-apa, sama aja, itu mewakilkan ucapan antum, ya, kitabah, menulis, mengetik, ya, maka tinggalkan, ya, jangan komen-komen di medsos, ya, bahaya. Kalau bisa tinggalkanlah, ya. Kalau nggak ada keperluan kita mah takarubnya kepada Allah, ya. Kalau memang bukan kerjaan, ya, bukan yang bersangkut dengan antum kerja, ya, nggak perlu buka-buka. Naam, Allahu a'lam. Ya, cuma sebulan doang, tinggalkan medsos, ya. Tinggalkan lihat-lihat FB, lihat-lihat IG, ya, tinggalkan. Karena termasuk ini meninggalkan al-hujr, perkataan yang keji. Sama, saya balik lagi ke takhirul sahur, ya, mengakhirkan sahur itu sama dengan ta'jilul fitr, bersegera dalam berbuka. Lawannya takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Itu pun kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akhirus sahur. Ya, senantiasa umatku berada di dalam kebaikan selama dia bersegera di dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Berarti kalau kita melakukan, kita itu terus berada di dalam kebaikan, ya, terus pertahankan, segera berbuka, dia mengakhirkan sahur, terus begitu, ya, terus. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Di antara adab yang disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji yang keenam, tarkul hijamah wal fasdu,
meninggalkan hijamah juga fasdu, kan pengobatan. Wa nahwuhuma, dan sejenis dari kedua itu. Meninggalkan tadi kita udah bahas. Lebih baik ditinggalkan untuk kehati-hatian. An yaqula inda fitrihi, hendaknya dia mengucapkan tatkala berbuka. Lihat nih, fikih mazhab Syafi'i ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Lafaznya ada penambahan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tapi dalam lafaz yang Abu Daud dimulai dari zahabat zama'u. Boleh tidak? Boleh. Tapi jangan disandarkan kalau yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagaimana kita sering lihat ya, dulu kalau di tilfas, di TV habis azan tuh diucapin seperti itu. Atau sebelum azannya ya. Ya. Ini kalau secara maknanya benar. Ya Allah, buat engkaulah puasa aku, dan atas rezeki engkau aku berbuka. Kan betul. Ya. Tapi wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuknya Muhammad. Ya, silakan antum baca yang lafaz dari riwayat Imam Abu Daud, zahabat dhama'u abtalatil uruqu wa sabatal ajr insyaallah. Kapan dibacanya? Kalau udah masuk makanan. Ya, bismillah dulu makan tadi rutop. Kalau nggak ada rutop tamar, kalau nggak ada tamar minum air beningnya. Sudah basah baru baca doa puasa itu. Zahabat dhama'u, telah pergi dahaga, telah hilang. Wabtalatil uruq, basah urat-urat leher. Wasabatal ajr, telah sabit, telah kokoh, telah tetap ajar pahala insyaallah. Itu yang mesti diajarkan ya. 6 ya. Di antara adab yang lain, ini anjuran untuk kita memberi makan orang yang berbuka. Makanya bolehnya ya, mungkin suatu masjid dia siapa yang mau ngumpulin makanan buat orang berbuka silahkan, nggak apa-apa, ini ada sunnahnya ya. Man fatara shaiman kana lahu misal ajrihi, siapa yang memberi makan berbuka seorang puasa dia bawa pahala seperti orang yang berpuasa ya, nggak apa-apa ya. Ya, tidak mengurangi dari puasa orang yang berpuasa sedikit pun. Kita punya makanan, bawa ke masjid, ada yang berbuka, kita dapat pahala yang memberi, yang makan itu enggak kurang pahalanya. Naam. Di antara adab di dalam bulan Ramadan kasratus shadaqah, perbanyak sedekah. Watilawah Al-Qur'an, perbanyak baca Quran, ya. Mempelajarinya juga. I'tikaf di masjid. Lebih-lebih di 10 hari terakhir Ramadan ya. Nah, dan itu semua ada hadis-hadisnya yang Nabi lakukan. Sedekah, baca Al-Quran, Nabi lebih banyak bacanya ya. Bahkan Nabi setoran ke Jibril alaihissalam. Nah, ini adab-adab yang mesti kita lakukan biar kita sukses di Ramadan 1445. Kapan mulainya? Dari sekarang. Mulai baca Quran, buka-buka mushaf. Ya, walaupun kemarin-kemarin sudah, tambah lagi intensitasnya. Kemarin juga sering sedekah lagi. Mulai sekarang. Ya, biasanya ada tuh orang habis sholat subuh dia sedekah, ya, masukin ke kain celeng. Ya, sebenarnya itu buat jalan Allah dan itu tidak mengurangi rezeki kalian. Nah. Sudah mau masuk maghrib, jadi sukses kita di Ramadan 1445. Ada hari-hari yang tersisa, inilah yang kita mesti lakukan. Nah, ikhwah, siapa yang mau bertanya ada dapat hadiah mata Nabi Suja.
Iya, fadhal. Assalamualaikum. Kalau misalnya lagi minum tiba-tiba ada adan, itu minumnya dilanjutkan saja itu apakah atau Lagi sahur ya? Iya. Ada hadisnya itu ya, cuman saya agak lupa mana hadisnya ya. Hadis itu. Ya mal hukum akal sahur indal adzan fajar. Ya, ini memang terkait hukum-hukum. Ada hadisnya. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadih fala yas'ahu ya fala yas'ahu ya fala yadha'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Idza sami'a, jika mendengar ahadukum salah seorang di antara kalian an-nida, seruan atau azan, wal ina ala yadihi, inanya kub ya, gelasnya ada di tangannya, fala yadha'hu, jangan diletakkan, fala yadha'hu, jangan diletakkan, hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia menuntaskan keperluan hajatnya, minhu, darinya ya. Kemudian ada ayat lain, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri thumma atimu asyam ilal lail, dan makan minumlah sampai jelas ya, terang bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar ya. Benang putih maksudnya siang hari, benang hitam yang malam hari. Lalu sempurnakan puasa sampai datang malam ya. Ada ayat yang begini. Lalu hadis tadi, ini adzan subuh sudah datang ya, maka hendaknya seseorang berhenti karena itu mulai puasa ya. Minum Allahu Akbar, udah dilepas yang ada di mulut, langsung telan aja ya, bukan terus lanjutin ya. Baru cuman air, ininya belum, gorengannya bala-bala belum, jangan. Yang udah di tangan itu, yang udah di mulut, masukkan, ditaruh saja ya. Maksudnya jangan dihabiskan, atau yang lain yang belum disantap jangan ya. Karena fajar ya ada dua kan, fajar sidik, fajar kadzib ya. Fajar sodik artinya yang itu malah waktu azan subuh ya. Yang kadzib itu kan dulu dua azan ya. Azan pertama itulah tidak mengapa, kalau azan kedua yang ajar fajar sodik itu yang udah berhenti makan ya. Allahu a'lam. Antum dapat ini sudah maghrib, insyaallah taala kita lanjutkan pekan depan dengan salat tarawih ya, persiapan untuk tarawih kita. Mudah-mudahan ada waktunya. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.